Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan waktu duha ini pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang. Mungkin-mungkin nikmat yang ada terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan, dan kita dijauhkan dari hilangnya nikmat, kita juga dijauhkan dari keadaan yang sakit, kita juga dijauhkan dari musibah yang datang tiba-tiba, dan dijauhkan dari setiap murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan fikih wanita, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Suro atau di bulan Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram, yaitu di bulan Suro atau di bulan Muharram ini. Maka kesimpulan yang sangat-sangat jelas dari hadis ini, kita dapat simpulkan di bulan Muharram kita disunahkan untuk banyak-banyak melakukan puasa sunnah secara umum. Ya, sebenarnya tidak dibatasi hari tertentu. Secara umum di bulan ini pahalanya lebih besar ketika ingin melakukan puasa sunnah, karena Nabi SAW sampai mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Ada yang punya kebiasaan puasa Daud, sangat bagus sekali dilakukan di bulan Muharram ini. Ada yang punya kebiasaan melakukan puasa 3 hari setiap bulan, sangat afdal sekali dilakukan di bulan Muharram ini. Atau memilih pada Ayyamul Bid 13, 14, 15, sangat afdal juga pada bulan ini. Namun ada waktu yang utama untuk puasa, yaitu dikenal dengan puasa Asyura. Dikenal dengan puasa Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura ini yukaffirus sana al-madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura ini tanggal 10 dari bulan Muharram. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan melengkapi puasanya dengan tanggal 9. Jadi ingin dibarengkan dengan tanggal 9 sekaligus. Jadi Nabi SAW ketika itu ingin berpuasa, puasa Asyura. Para sahabat menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah hari ini orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan hari tersebut? Mereka berpuasa. Mereka berpuasa juga pada hari Asyura." Maka Nabi SAW itu mengatakan, "Kalau begitu tahun depan aku ingin berpuasa lagi tanggal 9. Jadi puasanya 2 hari sekaligus, yaitu 9 dan 10. Maka disunahkan puasanya itu 2 hari, 9 dan 10. Namun ulama seperti Ibnul Qayyim mengatakan yang paling afdal itu 3 hari, yaitu 9, 10, 11.
Ya, 9, 10, 11. Jadi kalau mau puasa bisa memilih 9, 10 dan 11 dari bulan Muharram ini. Kalau 3 hari tanggal 11-nya ini tujuannya yang pertama untuk jaga-jaga. Siapa tahu perhitungan awal bulan Muharram itu nggak pas. Ya, untuk jaga-jaga, siapa tahu perhitungan bulan Muharram awalnya itu tidak pas. Contohnya pada Muharram saat ini. Saya yakin di antara ibu-ibu ada yang menerima pesan, ya, puasa 1 Muharram atau siji suro itu pas minggu. Ya, namun ada yang melakukan penglihatan hilal, ru'yatul hilal, dibilang hari Senin tanggal 3. Kalau hari Minggu berarti tanggal Asyuronya, ya, berarti hari ini hari Selasa. Oke. Kalau hari Senin berarti Asyuronya itu hari Rabu. Gampangannya paling bagus, makanya tadi saya sebut lakukan 3 hari. Bisa ibu-ibu pilih Senin, Selasa, Rabu. Bisa pilih Selasa, Rabu, Kamis. Atau mau gampang lagi milih 4 hari, Senin sampai Kamis. Ya, itu sudah nggak ada masalah lagi. Ya, sudah nggak ada masalah lagi. Senin sampai Kamis nggak mungkin luput. Namun bagi yang belum, mulai hari ini bisa puasa Selasa, Rabu. Kalau baru ngerti sekarang berarti bisa Rabu, Kamis. Ya, berarti bisa Rabu, Kamis. Dapat semuanya insya Allah. Karena dari kalender itu 1 Suro atau 1 Muharram itu pas hari Minggu, namun hasil penglihatan hilal itu dilakukan istiqmal. Ya, dilakukan istiqmal ketika hari Minggu itu masih digenapkan bulan besar, bulan Dzulhijjah itu menjadi 30 hari, sehingga diputuskan hari Senin itu baru mulai. Namun ini masih simpang siur juga. Ternyata dari Kemenak Republik Indonesia itu masih menetapkan tetap hari Minggu itu tanggal 1 Suro. Jadi kesimpulannya, bukan masalah mau berpuasa, monggo dari Senin, Selasa, Rabu boleh, Selasa, Rabu, Kamis juga boleh. Rabu, Kamis juga dibolehkan, boleh memperbanyak puasa seperti itu. Atau mau gampangannya sudah saya puasa dari Senin sampai Kamis, insya Allah itu lebih selamat lagi. Atau mau lanjut lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lanjut kalian puasa Ayyamul Bid, itu lebih bagus lagi. Jadi dalam seminggu langsung puasa semuanya. Ya, jadi tidak ada permasalahan lagi untuk masalah ini. Baik, sekarang ini kita lihat ibu-ibu sekalian, pembahasan yang kemarin kita bahas, yang kami ambil dari pembahasan Syekh Shalih Al Fauzan dari kitab Tambihat Takhtassu ala ahkami takhtassu bil mu'minat, yaitu tentang permasalahan hukum-hukum khusus bagi wanita. Kemarin telah kita bahas Islam itu ternyata benar-benar mengagungkan para wanita dibandingkan dengan masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ketika dapat anak perempuan, orang-orang musyrik itu nggak suka. Maka anak perempuan ketika itu punya pilihan, yang pertama dikubur hidup-hidup. Kalaupun tetap ingin hidup seperti itu, maka nanti dia akan mendapatkan berbagai macam kehinaan. Di antaranya para wanita di masa jahiliyah dahulu tidak mendapatkan jatah waris. Para wanita tidak mendapatkan jatah waris. Namun alhamdulillah ketika Islam itu datang, membawa kemudahan, membawa kelapangan, wanita pun diberikan hak. Ada di dalam istilah waris, ada namanya ashabul furud. Ashabul furud itu yang sudah pasti dapat jatah, persenannya itu ada. Sedangkan ada golongan yang kedua namanya asobah. Asobah itu dapat sisa. Kira-kira lebih enak dapat sisa atau dapat yang sudah dapat jatah? Tergantung. Ya, bisa jadi sisa dapat banyak, bisa jadi sisa dapat sedikit. Contoh misalnya ashabul furud dapat setengah, berarti sisanya dapat berapa? Setengah, imbang berarti. Namun kalau ashabul furud itu ada yang dapat jatah, ya mungkin dihitung ada dapat setengah, ada dapat seperempat, ada dapat seperenam. Akhirnya yang sisa itu dapat cuma 1/8 misalnya. Oh berarti dapat sisanya itu sedikit.
Nah, untuk wanita, misalnya contoh dalam perhitungan waris untuk ibu-ibu, ya, ini pernah mempelajari masalah waris apa belum? Untuk mempelajari masalah waris cuma satu kunci saja. Matematikanya dulu ketika sekolah itu lulus. Kalau matematikanya itu nggak lulus, apalagi bilangan pecah-pecahan itu nggak bisa, ini otomatis ini untuk ilmu waris nggak usah diajarkan. Berarti matematikanya itu harus lulus terlebih dahulu. Misalnya untuk ibu-ibu, ditinggal mati oleh suami, masih punya anak, ya, maka sebagai seorang istri, kalau masih ada anak dapat 1/4, jatahnya 1/4, jatahnya 1/8. Kalau tidak punya anak, tidak diberi keturunan, jatahnya 1/4, 2 kali dari 1/8. Contoh lagi misalnya, ketika pembagian untuk anak-anak, ini masih tetap dapat jatah waris. Perhitungannya adalah untuk anak laki-laki dibanding perempuan jatahnya 2/1. Jatahnya 2/1. Misalnya semua yang ashabul furud tadi sudah dapat jatah, sisanya untuk anak-anak. Sisanya untuk anak-anak. Anak-anaknya laki-lakinya itu 2, perempuannya itu 3. Maka laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan. Berarti kalau laki-laki itu 2, berarti 4. Karena 2 kali dari perempuan. Berarti perempuannya 3, masing-masing itu 1. 4 plus 3 berarti 7. Berarti nanti laki-laki dapat 2/7, masing-masing perempuan dapat 1/7. Masing-masing laki-laki dapat 2/7, perempuannya masing-masing dapat 1/7. Hitungan gampangannya seperti itu. Insya Allah hitungan untuk waris bagi orang Indonesia itu simple. Kenapa? Orang Indonesia itu jarang yang punya istri 2, 3, 4. Ya. Kemudian jarang yang nikah lagi kemudian punya anak lagi seperti itu. Jadi nggak rumit untuk menghitung jatah warisnya. Paling ketika dia meninggal dunia, suami meninggal, tinggalkan istri 3 anak, sudah. Kalau masih dapat ayah ibunya masih hidup, ya berarti nanti masuk dalam hitungan simpel, sederhana sekali. Beda dengan orang Arab. Nanti ada dia punya anak, ini ayah seibu atau cuma ayah sebapak saja. Ini cuma anak sebapak saja. Ini hitungannya lebih rumit. Ya, makanya hitungan waris untuk orang Indonesia itu lebih sederhana. Nah, ini salah satu contohnya dalam hukum Islam diberikan jatah seperti itu. Nah, kemudian di antaranya lagi ini keringanan bagi para wanita. Asalnya para wanita itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita itu tinggal di rumahnya. Dan janganlah ketika mereka keluar rumah berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah. Nanti tentang dandanan nanti saya jelaskan. Namun lihat pada kalimat Allah itu perintahkan wanita ini diperintahkan untuk di rumah. Namun para ulama itu jelaskan, boleh saja bagi wanita itu punya aktivitas di luar rumah dengan beberapa catatan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, catatan pertama, boleh punya aktivitas di luar rumah kalau ada kebutuhan. Ya, boleh kalau ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban di rumah. Tentang masalah ibu-ibu, apakah wajib untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan rumah? Contoh misalnya, apakah ibu-ibu itu harus masak sendiri atau boleh memakai pembantu? Haruskah nyuci sendiri ataukah boleh memakai pembantu? Di sini para ulama punya bahasan. Yang jelas, suami wajib memberikan nafkah berupa makan, berupa sandang, pangan, papan. Ini kewajiban dari seorang suami. Sedangkan ibu-ibu cuma punya kewajiban satu, yaitu taat kepada suami. Sebagai yang mana Nabi SAW itu katakan, iza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Jika seorang wanita itu menjalankan sholat 5 waktu, kemudian dia melakukan puasa di bulan Ramadan,
lalu dia menjaga kemaluannya, tidak sampai berzina atau selingkuh. Kemudian dia taat pada suaminya. Di sini sebutkan poin taat pada suaminya. Padahal hal-hal tadi yang di muka itu ini sudah biasa. Ibu-ibu ini jalankan, kewajiban ini dijalankan. Sholat, puasa, menjaga diri dari perbuatan zina ini dijalankan. Namun Nabi SAW tambahkan lagi wa ata'at zaujaha. Kemudian taat kepada suaminya. Setelah itu Nabi SAW sebutkan, monggo silahkan memilih pintu surga mana saja yang dia itu mau. Silakan dia masuk pintu surga mana saja yang dimaui ketika itu. Dan pintu surga itu ada berapa? Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga ibu-ibu? Ada 8. Ya, bagi orang yang senang puasa ada pintu Ar-Rayyan. Bagi orang yang senang sholat ada pintu sholat. Bagi orang yang senang zikir ada pintu zikir. Bagi orang yang senang sodakoh ada pintu sodakoh. Bagi orang yang berhaji ada pintu haji. Bagi orang yang berjihad ada pintu jihad. Totalnya ada 8. Walaupun nama-namanya nanti sebagiannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sekarang pertanyaannya kita kembali. Kalau istri punya kewajiban seperti itu, sekarang untuk menyediakan makan, untuk masalah pakaian, untuk masalah tempat tinggal, ini jadi nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Sekarang pertanyaannya, berarti yang tugas wajib untuk masak itu siapa? Kemudian yang tugas untuk menyediakan pakaian itu siapa? Maka kalau yang memberikan nafkah itu adalah suami, maka yang harus menyediakan makan aslinya itu ada di meja makan. Itu harus asalnya sebabnya dulu dari suami. Berarti suami intinya yang harus menyediakan makan di meja. Namun bentuk bakti seorang istri, maka dia menyediakan itu semuanya untuk baktinya kepada suami, untuk menunjukkan ketaatannya kepada suami. Yang tadi yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan, akhirnya dia bisa memilih pintu surga mana saja yang dia itu mau. Berarti untuk memiliki pembantu bagaimana? Boleh ataukah tidak? Boleh ataukah tidak ibu-ibu? Boleh. Dan ini tergantung dari keadaan masing-masing tempat. Orang kota misalnya punya kerepotan yang begitu banyak. Harus ngurus sana sini, tambah anak juga banyak. Untuk mengurus sendiri tidak bisa. Maka suami, ya sebagaimana normalnya di masyarakat mungkin yang ada di sekitar lingkungannya harus menyediakan pembantu, maka suami wajib menyediakan pembantu ketika itu. Namun nanti berbeda nanti dengan keadaan ketika di desa. Kalau di desa, ya misalnya itu tidak pas kalau punya pembantu, apalagi lihat dari kemampuan juga tidak bisa. Kemudian dilihat dari keadaan masyarakat juga, ya asalnya seperti ini, istri pun itu rela untuk melakukannya. Maka itu nanti semua menjadi baktinya istri kepada suami. Maka kesimpulannya punya pembantu ataukah tidak itu lihat sikon, lihat kondisi dan lihat lingkungan, bukan menjadi suatu keharusan. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, aktivitas wanita di luar rumah hendaklah dia berada di habitat para wanita juga. Asalnya berada di habitat atau berada di lingkungan yang ada para wanita. Tidak campur baur. Karena Islam sudah menjaga hal ini. Ya. Islam itu menjaga hal ini biar tidak terjadi perilaku seks yang bukan-bukan. Maka contoh sederhana, ibu-ibu coba dalam sholat, shaf yang paling bagus kata Nabi SAW untuk pria, khairu sufufur rijal awwaluha. Shaf yang terbaik bagi laki-laki itu adalah shaf yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Yang paling jelek bagi laki-laki itu shaf yang paling belakang. Namun coba lihat ketika Nabi SAW katakan untuk wanita, Nabi balik, wa khairu sufufun nisa akhiruha. Shaf yang paling baik untuk ibu-ibu itu adalah yang paling belakang. Wa khairu sufuf wa syarru sufufin nisa awwaluha. Shaf wanita yang paling jelek itu yang paling depan.
Kenapa laki-laki dikatakan yang paling bagus itu yang paling depan, kemudian yang paling jelek itu yang paling belakang, sebaliknya wanita itu yang paling bagus yang paling belakang? Karena di sini tujuannya untuk menjauhkan laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki dibuat jauh daripada perempuan. Tujuannya biar tidak banyak bersinggungan. Karena kalau dia di belakang dengar suara batuk ibu-ibu saja, ini perasaannya sudah lain loh. Dia nggak lihat ini tiang sepuh, apa masih nom, apa masih muda. Perasaannya sudah lain. Wah ini kayaknya nih ayu yang di belakang ini. Padahal biasa-biasa. Perasaannya sudah beda. Contoh yang kedua lagi, ibu-ibu ketika sholat melihat imam keliru, apa yang dilakukan? Membaca subhanallah. Apa yang dilakukan? Menepuk apa? Paha. Menepuk punggung telapak tangan. Caranya gini. Ini sedekap nih. Gak boleh gini. Ini supporter bola. Gini loh. Bagian dalam nepuk bagian punggung. Kalau rame ini kedengaran, imam dengar. Apalagi kalau ada jamaah laki-laki, mengucapkan lagi subhanallah. Misalnya imam ini harusnya rakaat ketiga salam sholat maghrib, tahiyat akhir, namun imam berdiri ke rakaat 4, maka tegurnya seperti itu. Kenapa laki-laki diperintahkan subhanallah, ibu-ibu diperintahkan tepuk tangan seperti ini? Karena suara ibu-ibu itu butuh dijaga. Mahal loh suaranya ibu-ibu. Suara ibu-ibu itu butuh dijaga. Beda dengan laki-laki. Laki-laki bebas keluarkan. Namun tidak masalah kalau ibu-ibu lakukan sholat berjamaah, nanti bapak-bapak juga lakukan sholat berjamaah untuk mengucapkan ketika mengucapkan amin. Karena ini masalahnya serempak. Ya, laki-laki mengucapkan amin, ibu-ibu juga boleh mengeraskan. Kenapa? Suaranya tidak masalah. Karena ini rame. Terus ini juga nanti ketutup juga dengan suara laki-laki saat itu. Maka tidak masalah ketika ibu-ibu itu sholat berjamaah saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim, kemudian serempak mengucapkan amin. Boleh jamaah laki-laki mengucapkan amin seperti itu, ibu-ibu juga boleh mengeraskan suaranya. Ini pendapat yang para ulama itu sebutkan. Jadi tidak lirik karena saling nabrak suaranya tadi. Itu dalam masalah suara dijaga seperti itu loh ibu-ibu. Contoh lagi yang ketiga, saya masih contohkan dalam masalah sholat. Ini belum masalah yang lain lagi nih. Contoh masalah sholat lagi. Ini menurut mazhab Syafi'i, ibu-ibu ketika ruku maupun sujud, terutama ketika sujud, ini dibuat tangannya tidak terbuka. Kenapa? Karena aurat wanita butuh untuk dijaga. Kalau laki-laki diperintahkan seperti ini ketika sujud, tangannya dibuka. Tangannya dibuka seperti ini. Alasannya Nabi SAW secara perbuatan beliau melakukan seperti itu. Namun para ulama Syafi'i katakan kalau para wanita tidak. Para wanita dia hendaklah merapatkan tangannya itu biar tidak kelihatan auratnya yang rapat. Karena kalau ini dibuat terbuka, maka akan terlihatlah aurat-auratnya yang nanti akan terlihat bentuk rukuk tubuhnya ketika itu. Ini contoh lagi tujuan Islam supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika sholat wanita itu dilakukan. Contoh lagi misalnya bar sholat. Setelah sholat berjamaah. Asalnya Nabi SAW ketika selesai sholat seperti ini. Beliau ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Lalu Nabi SAW membaca Astagfirullah. Nabi tidak lanjutkan dengan wa atubu ilaih. Kenapa? Disebutkan oleh seorang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Imam Al-Auza'i. Beliau ketika ditanyakan gimana Nabi SAW membaca Astagfirullah, beliau cuma mengucapkan Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lalu beliau mengucapkan Allahumma antas salam
wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi SAW aslinya menghadap kiblat, beliau mutar menghadap ke jamaah. Sedangkan para wanita ketika itu nanti diperbolehkan keluar terlebih dahulu. Wanita ketika itu diperbolehkan keluar lebih dahulu. Maka ibu-ibu langsung boleh keluar. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini itu menyatakan, kenapa sampai para wanita, ibu-ibu diperintahkan keluar lebih dahulu? Dan waktu itu diceritakan dalam riwayat ini ketika sholat subuh. Wanita-wanita keluar itu tidak kelihatan, saking gelapnya, berarti keluarnya itu masih gelap. Ditambah lagi para wanita ketika itu memakai pakaian yang gelap. Ya, keluarnya keadaan masih gelap, ditambah lagi ketika itu para wanita rata-rata memakai pakaian gelap. Maka saat itu keluar. Aisyah menyebutkan tujuannya perempuan keluar lebih dahulu biar tidak berpapasan dengan laki-laki. Aisyah katakan perempuan itu keluar lebih dahulu. Tujuannya apa? Biar tidak berpapasan dengan laki-laki. Maka langsung ketika itu keluar. Laki-laki nanti keluar setelah perempuan itu keluar dari masjid. Tujuannya sampai seperti ini loh. Tidak ketemu berarti. Padahal sama-sama sholat di masjid. Tidak ketemu antara laki-laki dan perempuan tadi. Kemudian Nabi SAW tadi balik ke jamaah. Tujuannya apa Nabi SAW balik ke jamaah? Di antaranya tujuan beliau untuk absen. Kenapa Nabi SAW balik untuk absen? Karena nanti beliau lihat, ini para sahabat ini rajin-rajin ke masjid. Mungkin ada 1-2 yang tidak berangkat. Beliau nanti tanyakan nanti, ini si fulan, si A ini kemana? Siapa tahu dia sakit. Kalau sakit, Rasulullah SAW punya kebiasaan itu menjenguk orang sakit. Ini diantaranya tujuannya Nabi SAW setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau balik menghadap jamaah. Ya, beliau balik menghadap jamaah. Ini yang Nabi SAW itu lakukan. Dan ketika baliknya Nabi SAW seperti ini juga tanda para jamaah itu boleh bubar. Termasuk yang pria. Namun perempuan keluar lebih dahulu. Namun kalau Nabi SAW sudah balik seperti ini, tanda bahwasanya para jamaah itu boleh bubar. Jadi yang punya aktivitas tunggu Nabi balik dulu. Ya, namun kebiasaan sebagian imam kita kadang belum mempraktekkan hal ini karena mungkin belum paham. Ya, ini tujuannya ada sebenarnya. Tadi diantaranya untuk lihat jamaah. Jadi imam tidak terus-menerus menghadap kiblat. Namun setelah dia mengucapkan apa tadi? Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, terus muter menghadap jamaah. Nah, ini tadi yang ketiga, aturan wanita beraktivitas di luar. Kemudian yang keempat, kalau ini di dunia kerja, kalau aktivitas di luarnya adalah di dunia kerja, maka sebisa mungkin berada di pekerjaan yang khusus wanita atau yang lingkungannya itu wanita. Tujuannya tadi seperti saya sebutkan, kenapa sampai laki-laki dan pria itu dipisah semacam tadi. Maka kalau ibu-ibu ada yang jadi dokter, maka nanti dia ngurus untuk yang wanita. Kalau ada yang jadi perawat, khusus untuk wanita. Dituntut seperti itu. Namun memang kalau di negeri kita ini suatu hal yang masih belum mungkin. Ya. Namun kalau di kerajaan Saudi Arabia pekerjaannya seperti itu. Contoh misalnya di dunia kampus. Kampus laki-laki dan perempuan itu dibuat sendiri. Laki-laki itu kampusnya itu sendiri. Jadi laki-laki cuma ketemu laki-laki saja. Jadi di kampus nggak mungkin nakal, laki-laki nggak mungkin nakal, nggak mungkin goda perempuan. Karena ketemu cuma sama laki-laki. Perempuan ketemu dengan perempuan saja. Wanita Saudi itu semuanya itu memakai cadar. Namun ketika masuk di kampusnya yang perempuan, masuk karena ini ketemu sama wanita, ya ini ceritanya, saya nggak pernah masuk di situ. Ya, ini ceritanya.
dibukalah tadi cadarnya, dibukanya juga jilbabnya, akhirnya sang wanita itu kepalanya itu tetap kelihatan memakai rambut tadi. Ini sama wanita dibuat seperti itu, juga rumah sakit dibuat seperti tadi, sampai dijaga benar-benar antara laki-laki dan perempuan, kecuali kalau tidak bisa dilakukan. Contoh misalnya istri melakukan umrah, mengatur jamaah laki-laki dan perempuan itu sangat sulit sekali, ya kan? Tawaf nggak mungkin dipisah antara laki-laki dan perempuan, sulit. Sholat juga bahkan sangat sulit sekali. Kadang ketika orang itu melaksanakan sholat 5 waktu contohnya, sudah tahu ini ada tempat laki-laki, ini sudah ada tempat perempuan, ternyata laki-laki sholat sampingnya itu perempuan. Memang suatu yang sulit diatur karena keadaan lingkungannya, keadaan tempatnya yang tidak memungkinkan. Namun kalau di Masjid Nabawi itu pasti sudah dalam keadaan terpisah, namun tidak berbeda dengan ketika berada di Masjidil Haram. Nah, ini aturan sedikit tentang masalah tadi di luar rumah, di dalam rumah. Kemudian setelah itu ada penjelasan sedikit tentang berhias diri bagi ibu-ibu. Intinya bagi wanita tetap masih dibolehkan berhias diri. Tetap masih dibolehkan berhias diri. Namun nanti akan saya lanjutkan seterusnya sampai pertemuan-pertemuan berikutnya juga. Mohon maaf nanti kalau di sini sulit untuk dipraktekkan. Ada tingkatan cuma sekedar teori, ada dengan praktek itu berbeda. Maka saya kasih teorinya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu mau terima ya monggo, kalau enggak ya bertahap demi tahap. Namun karena di sini pelajarannya seperti ini, ya saya sampaikan seperti itu. Teorinya seperti ini, ya. Namun harapannya bisa dipraktekkan. Walaupun nanti ada yang berat, ya. Yang jelas di sini yang pertama, poin pertama yang mesti diperhatikan dalam masalah berhias diri, aturan yang pertama, aurat tetap dijaga kalau di depan mahram atau kita biasa sebut dengan muhrim. Aurat tetap dijaga. Namun ini beda kalau sama ibu-ibu. Sama wanita itu boleh menampakkan wajah, menampakkan rambutnya, bahkan sampai lebih daripada itu masih boleh. Yaitu kalau aurat sama wanita muslimah, kata para ulama ini pendapat yang paling kuat, yaitu selain antara pusar dan lutut. Selain antara pusar dan lutut. Selain antara pusar dan lutut berarti boleh dilihat. Ya, selain antara pusar dan lutut berarti boleh dilihat. Contoh misalnya, ada di antara ibu-ibu sedang menyusui. Boleh nggak dilihat oleh wanita muslimah yang lain? Boleh atau tidak? Kalau dari pendapat ini masih boleh. Ya, kalau dari pendapat ini masih dibolehkan. Sesama wanita. Kalau dengan wanita non muslim ini beda pendapat di antara para ulama. Namun sebagian katakan sama seperti aurat pada wanita muslimah. Namun kalau untuk wanita non muslim lebih baik untuk jaga diri. Kalau sesama mahram bagaimana? Kita dengan bapak kita, wanita dengan bapaknya. Kemudian kalau dengan suami bebas. Wanita dengan bapaknya, wanita dengan sama mahramnya yang lain, dengan adiknya, dengan kakaknya yang laki-laki. Ini bagaimana tentang masalah ini? Ya, hampir sama seperti aurat dengan sesama wanita. Artinya yang tidak boleh dilihat adalah antara pusar dan lutut. Itu untuk sesama saudara yang masih mahram. Maka aurat ini butuh dijaga. Kadang sebagian wanita taruhlah itu masih di rumah, namun dia tidak menjaga auratnya. Walaupun masih di rumah, kalau itu dengan yang bukan mahram, tetap auratnya dijaga. Ya, karena sudah menampakkan di depan yang bukan mahram. Namun kalau di rumah tidak ada siapa-siapa, itu seperti itu bebas. Dengan suaminya, dengan anaknya, dengan yang mahram yang lainnya, itu bebas. Kemudian aturan yang kedua lagi untuk masalah berhias diri, lebih afdal berhias diri yang istimewa itu di hadapan suami.
Lebih afdal berhias diri yang istimewa di hadapan suami. Lebih afdal berhias diri yang istimewa itu di hadapan suami. Kok apa-apa ke suami terus? Ya iya. Ngapain ada akad nikah? Ibu-ibu paham akad nikah itu terjadi bagaimana? Akad nikah itu kalau sudah terjadi, maka sudah berpindah perwalian yang sebelumnya yang tanggung jawab itu adalah bapak kita, itu berpindah kepada suami. Yang bertanggung jawab itu adalah orang tua, ini berpindah semuanya pada suami. Nafkah yang tanggung juga suami, tanggung jawab juga semuanya itu adalah suami. Maka tentu saja kalau diperintahkan untuk taat pada suami seperti tadi, termasuk berhias diri di hadapan suami, tentu ini jadi suatu keharusan bagi wanita ketika sudah terjadi akad itu seperti itu. Maka ini saran kami, tolonglah ketika di hadapan suami itu buat yang istimewa. Jangan sampai tidak adil. Ya, di hadapan suami jangan sampai tidak adil. Kalau di hadapan suami ya biasa-biasa saja, baru di luar rumah mohon maaf itu yang istimewa sekali. Wah, ini nggak adil sama suami. Harusnya sebaliknya, di depan suami itu yang istimewa, kemudian ketika di luar ya biasa-biasa saja. Seperti itu yang diajarkan dalam agama kita. Nah, kemudian untuk masalah berhias diri yang pertama, memperhatikan sunnah fitrah. Memperhatikan sunnah fitrah. Sunnah itu artinya ajaran. Ajaran yang jadi ajaran para nabi. Fitrah itu artinya sesuai dengan tabiat manusia. Sunnah itu artinya ajaran, yang dimaksud ini adalah ajaran para nabi. Kemudian fitrah itu artinya sesuai dengan tabiat manusia. Memang manusia dituntut seperti ini. Dan yang diajarkan di sini, yang sunnah fitrah di sini yang kita bahas itu adalah kiat hidup bersih. Contoh misalnya, sunnah fitrah yang pertama, memotong kuku. Sunnah fitrah yang pertama memotong kuku. Jadi kuku itu bukan dipanjangkan. Kuku itu bukan dipanjangkan. Para ulama itu katakan yang pertama, ini niru-niru orang kafir kalau ini dipanjangkan. Yang kedua, ini niru-niru setan karena setan itu kukunya panjang. Yang ketiga, kalau kukunya panjang maka di bawah kuku ini biasanya banyak kotoran. Maka Islam itu tidak mengajarkan hidup kotor, namun Islam itu mengajarkan hidup bersih. Maka kuku, para ulama itu katakan jangan lebih dipelihara dari 40 hari. Ya, ini termasuk nanti yang saya sebutkan sunnah fitrah berikutnya. Jangan sampai lebih daripada 40 hari. Contoh lagi yang kedua, ini bagi ibu, kalau bapak-bapak ada sendiri. Kalau bapak-bapak itu seperti memendekkan kumis. Seperti lagi untuk bapak-bapak, membiarkan jenggot apa adanya. Ya, ini masuk sunnah fitrah. Jenggotnya itu kata Nabi SAW, wa'aful liha, membiarkan jenggot apa adanya. Saya tidak bahas masalah hukum, namun saya bahas tentang masalah sunnah fitrah. Hukumnya ada sendiri. Namun bagi laki-laki seperti itu. Namun bagi wanita lagi yang kedua, tidak membiarkan bulu ketiak dan bulu kemaluan. Artinya dibuat bersih. Islam mengajarkan seperti itu. Aturannya tidak boleh lebih daripada 40 hari. Tidak boleh lebih daripada 40 hari. Contohnya lagi yang keempat. Ya. Contohnya lagi yang keempat. Oh ya maaf, ketiga, membersihkan persendian-persendian. Jadi terutama di sini yang tempat kumpulnya keringat, daki, kotoran-kotoran ya di ketiak atau yang di sini atau di kaki, lipatan-lipatan itu
perintahkan untuk dibersihkan. Kalau ini dijaga berarti sudah menjalankan sunnah fitrah. Kemudian ada lagi yang masuk bahasan di sini khusus untuk wanita, yaitu yang keempat, memelihara rambut. Yang paling bagus wanita itu berambut panjang. Yang paling bagus wanita itu berambut panjang. Namun diberi catatan tidak masalah memotong rambut, tidak masalah, memendekkan rambut tidak masalah. Namun yang jelas jangan sampai niru-niru gaya-gaya orang barat. Jangan sampai niru-niru gaya-gaya artis. Biasa-biasa saja lah untuk bergaya. Ya, jadi normal saja untuk potong rambutnya tadi. Wah, saya ingin rambutnya seperti itu. Ya, di rebonding terus di ini. Asalnya rebonding pun juga boleh. Tidak ada masalah. Ya, yang penting ini adalah spesial untuk ya dandanan di hadapan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sajikan secara ringkas di pertemuan pagi hari ini. Mungkin manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian di dalam kebaikan, melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita juga keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Ini kemauan ya dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.